Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penyimpangan semu Mendel. Langsung saja ya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai salah satu penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu kriptomeri. Nah, sebelumnya mari kita kembali ke 2 minggu yang lalu. Perlu diingat bahwa perbandingan fenotip dari hukum Mendel yang normalnya itu adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1 ya. Kemudian untuk yang kriptomeri, ada yang masih ingat berapa? 9 berbanding 3 berbanding 4. Oke, setelah itu kita akan membahas penyimpangan semu hukum Mendel yang selanjutnya. Ada epistasis dan hipostasis. Apa sih yang dimaksud dengan epistasis dan hipostasis? Ingat, dalam biologi jika epi adalah bagian atas atau bagian luar, sedangkan hipo adalah bagian bawah atau bagian dalam. Jadi, menurut letaknya, epi adalah ada di bagian atas, kemudian hipo ada di bagian dalam. Kemudian, pengertian dari epistasis hipostasis ini merupakan peristiwa menutupi atau ditutupi. Nah, karena tadi ada bagian atas bagian bawah, berarti ada yang menutupi, ada yang ditutupi. Di sini kita ke epistasis dulu. Epistasis ada 2 jenis, ada dominan, ada resesif. Ada yang masih ingat dominan resesif? Jika dominan dilambangkan dengan huruf kapital, sedangkan yang resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Itu ada contohnya, silahkan dibaca ya. Kemudian di sini kita menunjukkan atau membicarakan letaknya. Epistasis ada di bagian atas, berarti dia yang menutupi. Sedangkan hipostasis di bagian bawah, berarti dia yang ditutupi. Apa sih yang ditutupi dan apa yang menutupinya? Ialah sifat, gen atau alel. Jadi ada alel yang menutupi alel lain dan ada alel yang ditutupi oleh alel lain. Di sini kita langsung ke epistasis dominan. Epistasis dominan ini perbandingan fenotipnya adalah 12 berbanding 3 berbanding 1. Jadi, mau bagaimanapun perbandingannya di dalam hukum Mendel, semua jumlahnya itu harus 16. Coba dihitung. 12 ditambah 3 ditambah 1, apakah benar 16? Di sini kita langsung ke contoh, ada perkawinan bawang merah atau Allium sp. Untuk gen A melambangkan warna umbi lapis yang merah, sedangkan yang B dia umbi lapisnya berwarna kuning. Perlu diingat bahwa epistasis dominan ini ialah A besar epistasis terhadap B besar dan B kecil. Kita akan kembali menyilangkan atau mengawinkan. Di sini kita mengawinkan bawang merah yang umbi lapisnya berwarna berbeda. Untuk parental 1 ada A besar, B kecil itu melambangkan warna merah. Jadi perlu diingat bahwa yang A besar ini selalu merah. Kemudian untuk A kecil, B besar dia berwarna kuning. Nah, setelah itu yang dihasilkannya warna apa? Karena berbeda ya dengan tetuanya. Ingat, di sini tadi kuncinya A epistasis terhadap B besar dan B kecil. Jadi A menutupi B besar dan B kecil, maka di sini A-nya berwarna merah. Jadi keturunan yang dihasilkan, keturunan pertamanya pasti 100% merah. Kemudian untuk generasi kedua, seperti biasa menyilangkan F1 dengan F1, kemudian ditulis gametnya, ada 4 gamet. Kemudian setelah itu kita kawinkan atau silangkan. Nah, keturunan-keturunan apa saja yang akan dihasilkan dari perkawinan antara F1 dengan F1? Oke, di sini adalah proses yang cukup panjang dalam proses menyilangkan atau mengawinkan. Coba bisa kalian lakukan bersama. Sambil melihat video ini, sambil kalian juga menyilangkan
Siapa tahu yang saya silangkan itu salah ya. Coba dikoreksi saja. Nah, saya sudah melakukan satu kesalahan. Kemudian ya, salah lagi. Dan yang terakhir ya. Nah, setelah diketahui genotip-genotip yang akan dihasilkannya, seperti biasa kita akan mencari fenotipnya. Ada A besar dan B besar. Dilihat, jika huruf pertamanya A besar dan B besar, dia pasti berwarna merah. Jadi cari dulu yang A besar dan B besar. Kemudian yang A besar dan B kecil juga berwarna merah. Karena apa? Tadi ingat bahwa A besar epistasis terhadap B besar dan B kecil. Nah, untuk yang ini dia berwarna kuning. Coba lihat hurufnya sama dengan tetuanya, yaitu A kecil dan B besar B besar. Jadi yang B ini kalah oleh yang A besar, tapi ketika A besarnya tidak ada, B besarnya bisa menunjukkan warna kuningnya. Untuk keturunan terakhir dia pasti netral, kita ibaratkan dia itu berwarna putih. Benarkah fenotipnya itu 12:3:1? Coba kita lihat. Kita cari seleksi dulu yang merah. Hitung ada berapa yang saya cakra. Nah, ya ada 12. Kemudian yang kuning benar ada 3. Oke, dan yang satunya itu adalah warna putih atau warna netral. Jadi, perbandingan fenotip dari hasil perkawinan epistasis dominan ini ialah 12:3:1. Kemudian, jika ditanya bagaimanakah atau berapakah kemungkinan dihasilkan keturunan umbi lapis berwarna merah, jawabannya adalah 12/6. Kenapa? Ya, mohon maaf salah, 12/16. Kenapa 12/16? Karena semua anaknya itu ada 16 dan yang merahnya itu ada 12. Sama yang kuning juga 3/16 dan yang putih 1/16. Gitu ya. Itu sudah selesai yang epistasis dominan.